Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan di mana mata kuliah audit perpajakan untuk pertemuan 13 dengan tema audit penghasilan, norma, perhitungan, dan biaya perpajakan. Jadi eh, di materi ini ada sedikit yang harus saya jelaskan dan di akhir seperti biasa setelah materi ada tugas yang harus dikerjakan. Oke, langsung saja kepada topik materi. Oke, pembahasan kita masih diingat ya, pembahasan kita adalah audit penghasilan. Penghasilan itu diaudit karena di penghasilan itu akan dikenakan pajak. Kemudian norma perhitungan. Norma perhitungan berarti bagaimanakah aturan-aturan dalam melakukan perhitungan atas penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak tadi. Ya, kemudian biaya perpajakan. Berapa biaya yang harus dikeluarkan atau berapa hasil yang diterima oleh wajib pajak yang harus dibiayakan diberikan kepada pemerintah yang dinamakan dengan pajak. Oke, jadi pendahuluan audit perpajakan ini merupakan ya proses dari pemeriksaan yang dilakukan oleh si otoritas otoritas pajak yang dimana otoritas pajak ini harus bisa memastikan wajib pajak ini sesuai melakukan perpajakannya. Ya, sesuai ini maksudnya apa? Ya, karena pajak tidak hanya dari penghasilan, tapi ini terutama bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan, berarti wajib pajak tersebut harus dikenakan dengan pajak. Ya, jadi penghasilannya harus berapa sedikit nilai dari penghasilan itu harus disetor kepada pemerintah. Ya, karena masukan pendapatan bagi pemerintah ini bisa berjalan, ya SDM-nya bekerja, kemudian SDM-nya digaji, kemudian negaranya dibangun, ya menggunakan dana. Kalau dari segi kita bahas, ada dari segi pemahamannya eh, rakyat ini harus wajib membayar pajak ya agar negara ini bisa berkembang. Ya, karena negara ini berkembang dananya itu kalau nggak dari warganya sendiri, ya satu lagi dari utang. Ya, di mana Indonesia juga punya utang di luar dari negara Indonesia. Utang tadi dipakai untuk kebutuhan perkembangan negara. Ya, itu yang disampaikan di dalam penyampaiannya para pejabat. Ya, tapi kita nggak tahu gimana prakteknya. Ya, pasti ada terselubung di situ eh, kesalahan yang disengaja atau kecurangan disengaja. Tapi kita nggak bahas dari segi pejabat, ya, karena yang kita bahas ini adalah audit pajak. Berarti di sini kita membahas dari segi si pengawas. Ya, jadi pengawas ini dilakukan oleh bagian pegawai-pegawai yang bekerja di kantor pajak. Di kantor pajak itu bidang-bidangnya banyak. Ya, nah ada salah satu namanya bidang itu bagian pemeriksaan kepatuhan ya wajib pajak atas penghasilan yang harus dibayarkan. Ya, jadi ini kalau secara prakteknya sebenarnya wajib pajak ini juga udah sampai di email ya, ya teror untuk harus bayar pajak itu di email, di WA ya agar bisa melaporkan pajaknya. Oke, termasuk penghasilan yang diperoleh, perhitungan norma perhitungan. Ya, ini maksudnya penghasilan tadi selama wajib pajak punya penghasilan harus sedikit dari penghasilan itu harus dibayarkan kepada pemerintah. Kemudian bagaimana perhitungan penghasilan tadi yang harus dibayarkan itu ada rumus atau ada persen yang harus dibayarkan berapa jumlahnya tergantung beda pajak, beda persen. Ya, kemudian biaya yang diklaim sebagai pengurang pajak. Ya, berarti ada pajak sudah dihitung tapi pajak tadi yang nilainya besar bisa dikurangkan. Ya, bisa biaya-biaya yang tadinya pajak perusahaan itu sampai 100 juta, tapi dari 100 juta itu bisa dikurangkan biaya-biaya yang mengurangi nilai pajak. Jadi tema ini penting ya karena di sini harus bisa si bagian otoritas dan sebagian wajib pajak itu hak dan kewajibannya terlindungi. Ya, dari segi otoritas berarti haknya itu adalah
wajib pajak menyampaikan, melaporkan, menghitung sesuai dengan aturan, ya, maka kewajibannya itu kewajibannya si otoritas ini wajib memeriksa wajib pajak. Ya, jadi otoritas ini selaku memiliki kewajiban untuk memeriksa wajib pajak apakah itu sudah sesuai atau belum. Sedangkan dari segi wajib pajak juga harus dipastikan hukum, ya, dipastikan keadilan, hak dan kewajibannya juga terjamin. Terjaminnya bagaimana? Ya, haknya itu berarti dia mendapatkan keadilan jika bila kewajiban wajib pajak ini melakukan pelanggaran, dia juga bisa melakukan gugatan atau melakukan banding, ya, selama ada hukum di Indonesia, ya, dan hukum itu tidak dibeli, diperjualbelikan hasil keputusannya, ya, mudah-mudahan ada keadilan itu berjalan, ya. Kemudian mencegah praktik penghindaran pajak. Ya, dengan adanya audit pajak ini, ya, maka resiko wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak itu mungkin bisa berkurang. Ya, kalau langsung hilang aja nggak ada melakukan penghindaran pajak, tidak mungkin. Ya, karena selagi prakteknya ada yang satu, dua, tiga pasti ada. Ya, apalagi wajib pajak di Indonesia ini banyak. Ya, banyaknya bagaimana? Seluruh badan, ya, yang berpenghasilan, seluruh individu yang memiliki penghasilan, maka di situ sudah ada kena hukum pajak. Kemudian meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Ya, bagaimana nggak meningkatkan? Ya, masukan negara itu ya dari rakyatnya, pajak. Ya, jadi kalau pajak itu tidak ditagih dengan nilai yang sesuai, ya, sebenarnya biar adil, ya. Ibaratnya ada dua badan usaha, satu badan usaha melaporkan secara aturan, satu badan usaha tidak melaporkan secara aturan. Sebenarnya untuk mendapatkan haknya yang melaporkan secara aturan ini akan mendapatkan kerugian. Ya, nikmatnya transportasi, nikmatnya pembangunan sama-sama dirasa, tapi di dalam pembayaran yang seharusnya, ya, itu tidak adil, ya. Jadi di luar dari antar otoritas pun dengan si wajib pajak ada juga keadilan untuk antar wajib pajak dengan wajib pajak yang lain. Oke, masuk ke dalam tujuan dari audit penghasilan. Ya, mungkin kalian udah tahu penghasilan. Penghasilan ini sama identik dengan laba, keuntungan, ya, organisasi berjalan, kemudian organisasi tadi mendapatkan keuntungan, atau misalnya ada kegiatan, kalau organisasi sedang, ya. Jadi kalau dari kecil kegiatan itu dilakukan, kemudian kegiatan itu ada beberapa orang yang mendapatkan keuntungan atas kegiatan tadi. Misalnya dilakukan seminar. Ya, dilakukan seminar oleh Pancabudi. Pancabudi mengundang dosen dari UI. Nah, dosen UI diberikan jasanya atas memberikan narasumber, ya. Ke Pancabudi ada membayar uang kepada si narasumber. Maka narasumber yang menerima uang tersebut sudah dianggap sebagai individu yang mendapatkan penghasilan. Ya, jadi makanya nggak diangkat katanya itu bukan keuntungan atau laba di sini. Ya, umumnya itu lebih spesifik, lebih enak, yang dipakai itu adalah penghasilan. Ya, maka itu secara kecil, ya. Kalau secara besar, ya, yang individu aja bisa dikenakan pajak, apalagi yang besar, ya, yang jelas rutinitasnya itu untuk mendapatkan keuntungan perusahaan-perusahaan. Maka perusahaan-perusahaan di sini, ya, harus dilakukan pemeriksaan, ya, audit. Kenapa diperiksa? Ya, semakin luas lingkup yang eh, operasional kegiatan untuk mendapatkan penghasilan tadi, ya, semakin controlling dalam mengaudit itu harus semakin perlu atau semakin besar, ya. Jadi apa itu audit penghasilan? Ya, di mana itu adalah proses pemeriksaan, ya, karena dibahas di sini audit penghasilan, maka proses pemeriksaan terhadap penghasilan suatu wajib pajak, ya, yang ada pada laporan pajak. Jadi pemeriksaan ini dilakukan ketika wajib pajak sudah melakukan pelaporan pajak. Ya, pelaporan yang disampaikan oleh wajib pajak diperiksa oleh otoritas pajak. Otoritas menemukan bahwasannya ada perhitungan yang salah atau ada pelaporan yang
tidak sesuai ya, karena otoritas ini tidak hanya membandingkan dengan aturan ya, tapi dia juga mencari kesalahan disengaja maupun tidak disengaja. Ya. Jadi apa tujuannya diperiksa? Yang memastikan bahwasannya penghasilan yang sudah dilaporkan oleh wajib pajak tadi sudah sesuai dengan kondisi yang real, ya, yang tidak diada-adakan, yang sebenar-benarnya, dan dihitung dengan sesuai aturan yang kita tahu nama aturannya itu sudah ada di KUP, Ketentuan Umum Perpajakan. Oke, bagaimana bentuk tujuan dari audit pajak ini? Ya, setelah laporan pajak diterima otoritas pajak, maka otoritas pajak akan melakukan penilaian keaslian, keabsahan, kebenaran penghasilan yang telah dilaporkan. Benar nggak yang dilaporkan penghasilannya 100 juta? Benar nggak usaha tadi, wajib pajak tadi memiliki penghasilan 100 juta? Itu yang harus ditelusuri oleh seorang otoritas pajak selaku audit pajak, terutama di audit penghasilan. Kemudian tentukan apakah penghasilan itu sudah dikenakan dengan tarif yang sesuai. Ya, ibarat sekarang PPN sudah 10%, sudah 11%. Apakah ada yang menyampaikan laporan perhitungannya masih menggunakan 10%? Ya, itu diperiksa lagi oleh si otoritas pajak. Kemudian otoritas juga harus mengidentifikasi penghasilan yang mungkin tidak dilaporkan, ya. Jadi kalau ada penghasilan yang tidak dilaporkan, maka pajaknya bertambah. Ya, pajak yang tadi ada penghasilan yang belum dimasukkan di dalam laporan, misalnya dilaporkan penghasilan perusahaan ini sebesar 100 juta. Tahu-tahu ditelusuri oleh otoritas pajak, di mana otoritas pajak ini selaku pemeriksa atau si audit pajak, terutama audit penghasilan, ditelusuri ke lapangan, ternyata perusahaan ini memiliki penghasilan lain, yaitu berupa sewa. Nah, sewa gedung kan nggak kelihatan, ya, sewa bangunan, ya, dia punya bangunan kemudian disewakan, ya. Nah, itu nggak dilaporkan bahwasanya dia juga punya penghasilan dari sewa bangunan. Nah, ketika ketahuan, ya, emang nggak masuk penjara. Kalau yang berbohong itu yang sifatnya nggak masuk penjara, tapi dikenakan sanksi. Sanksinya apa? Oh, yang tadinya penghasilannya cuma kena 20 juta misalnya. Maka masukkan lagi penghasilan ditemukan, dihitung lagi kalkulasi dari tarif pajak penghasilannya, dihitung lagi, jadi pajaknya dianggap sebagai kurang bayar. Ya, jika temuannya karena pajak kurang, kenapa pajak kurang bayar? Ya, karena ketika wajib pajak sudah melaporkan eh, apanya pajaknya, ya, kemudian mereka kan habis lapor bayar. Nah, mereka sudah bayar 20 juta. Tahu-tahu menemukan temuan itu setelah setelah mereka melakukan pembayaran. Berarti ada pajak kurang bayar. Ya, ada penghasilan yang tidak dilaporkan. Kemudian aspek audit penghasilan ini juga eh, ada yang perlu dilihat dari aspek yang diaudit, terutama khusus di audit penghasilan wajib pajak. Pertama, ya, itu adalah aspek dari penghasilan usaha atau pekerjaan. Ya, ibaratnya individu atau badan. Ya, penghasilan dari sumber. Ya, sumber lain seperti ini yang final, ya, sewa, bunga, dividen itu nggak kelihatan, ya, penghasilannya nggak kelihatan dan itu harus ditelusuri. Kemudian ada penghasilan yang didapatkan dari negara luar, ya, misalnya dia artis diundang di negara lain memberikan dia fee, ya, atas kedatangannya di kegiatan acara nama artis, ya, tapi itu kan nggak kelihatan dalam pemberian honor atau fee seorang artis tadi di luar negeri, ya. Maka itu harus ditelusuri oleh si otoritas pajak tadi, mencari celah apakah benar penghasilan yang dilaporkan itu sudah semua atau belum. Ya, karena kecurangan seorang wajib pajak atau menghindar pajak sebenarnya bukan kecurangan, ya. Kecurangan mungkin ada, tapi menghindar pajak yang rata-rata lebih banyak. Kenapa menghindar? Karena kalau sudah terdeteksi, ya, mau nggak mau, ya, penghasilan wajib pajak tadi harus direlakan berapa persen dibayarkan kepada pemerintah. Ya, mungkin ada salah satu aspek kenapa orang nggak mau jujur, ya, karena merasa rugi, ya. Kalau kena pajaknya cuman sampai 100-200 ribu bagi individu mungkin kecil, ya.
Tapi kalau seandainya perusahaan besar itu hitungan persennya itu labanya aja sampai triliunan, maka bayar pajaknya bisa sampai ratusan juta. Ya, ratusan juta itu bagi mereka sayang untuk dikeluarkan, ya sehingga mereka ada pengen atau mungkin merasa rugi harus bayar sekian, ya karena beda-beda dari aspek perilaku kita nggak tahu, ya namanya manusia, ya itu bisa motivasi melakukan penghindaran itu karena merasa dirugikan dengan bayar yang lebih besar. Oke, langsung saja ke poin nomor tiga, norma perhitungan penghasilan. Ya, pengertian norma perhitungan itu adalah metode. Ya, norma berarti aturan ya. Bagaimana aturan melakukan hitungan pajak? Ya, ini yang udah kalian pelajari mungkin di pelajaran akuntansi pajak. Ya, di situ ada tarif PPN berapa, PPh 21, PPh 22, 23, 24, 25, 26, semua PPh itu tarifnya beda-beda. Ya, maka ada aturan. Ya, apakah aturan tadi diikuti oleh si wajib pajak atau tidak? Nah, maka si otoritas pajak juga wajib harus mengetahui aturan-aturan pajak tadi, ya. Aturan tadi dari mana? KUP. Maka otoritas itu juga wajib menguasai KUP, Ketentuan Umum Perpajakan. Jadi nama perhitungan ini ya namanya di Indonesia ada yang sifatnya soft assessment, ibaratnya kesadaran sendiri, ibaratnya wajib pajak yang memperkirakan berapa laporannya mereka yang buat, bukan pemerintah yang buat ya. Masing-masing wajib pajak membuat perhitungan penghasilannya berapa, hutangnya berapa, kemudian dari penghasilan tadi dikenakanlah sesuai dengan aturan. Karena sekarang sistem sudah eh, update ya, pelaporan pajak itu sudah menggunakan website atau aplikasi ya. Jadi kita hanya mungkin seorang akuntan pajak di suatu perusahaan sudah harus paham terkait bagaimana melaporkan dan menghitungnya itu sudah bisa menggunakan aplikasi yang udah otomatis ya. Jadi hanya mengisi angkanya itu ya sesuai real, buktinya jelas. Ya, jadi dalam penginputan pelaporan sudah dibantu dengan aplikasi. Nah, kemudian jadi norma perhitungan ini asumsinya karena menghitung sendiri, ya diasumsikan sendiri. Ya, penghasilan digunakan apabila data penghasilan real tidak dapat diverifikasi secara lengkap, ya bisa digunakan norma standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian fungsi norma atau fungsi aturan ini gunanya ya agar wajib pajak tidak menghindari pajak dengan cara penghasilannya tidak disampaikan. Kemudian memberikan perkiraan penghasilan yang wajar bagi wajib pajak. Ya, kemudian digunakan sebagai basis perhitungan penghasilan kena pajak bila data real tidak lengkap. Jenis norma perhitungan, ya, norma itu bisa berdasarkan oh jenis usahanya ini berarti sekian. Oh norma penghasilan sektor tertentu ini sektornya ini berarti norma penghasilannya sekian. Ke penerapan norma, ya ini berlaku bagi wajib pajak ya yang tidak punya buku pembukuan yang lengkap. Jadi bisa pakai secara umum disamakan dengan penghasilan mereka. Oke, poin keempat, bagaimana menganalisis pemeriksaan biaya perpajakan? Ya, paham dulu apa itu biaya perpajakan. Biaya perpajakan itu adalah kas yang keluar ya, di mana kas ini untuk mengurangi penghasilan yang diterima wajib pajak dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Ya, jadi ada biaya perpajakan itu sama dengan beban pajak. Ya, beban pajak. Berapa beban pajak yang harus dikeluarkan? Beban pajak itu dihitung berdasarkan penghasilan yang sudah dikalikan dengan tarif pajak. Kemudian penghasilan ini tidak semua penghasilan dikalikan tarif ya. Seperti yang kalian ketahui, bahwasannya penghasilan yang diterima oleh individu itu bisa dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Maksudnya apa? Contoh gaji wajib pajak yang di bawah penghasilan kena pajak maka ya tidak kena pajak ya. Kemudian jenis biaya yang dapat dikurangkan. Biaya-biaya apa yang bisa pajak kita tadi nilainya besar jadi kecil? Ya itu bisa. Ya biaya apa? Operasional usaha, mengurangi nilai pajak. Jadi pendapatan bersih perusahaan itu misalnya
200 juta. Apakah 200 juta itu diakui sebagai penghasilan yang dikenakan pajak? Tidak. Jadi bisa dikurangkan nilai penghasilan, bisa. Apa yang dikurangkan? Biaya operasional, beban-beban perusahaan dikurangkan dulu dari pendapatan, ya. Barulah namanya ada istilah beban sebelum laba sebelum pajak. Ya, begitu juga gaji dan upah itu bisa mengurangi nilai penghasilan yang dikenakan pajak. Penyusutan aktiva tetap mengurangi nilai pajak, biaya sewa dan pengeluaran lain-lain yang ada di ketentuan perpajakan. Nah, bagaimana prinsip pemeriksaan biayanya? Ya, disesuaikan ya ketentuan perpajakan, ya itu ada di peraturan KUP, kemudian ada peraturan Dirjen Pajaknya juga, ya kemudian ada bukti dukung, mungkin ada dokumen, ya kwitansi, ya yang sah, tanda tangan dan stempel. Ya, keabsahannya harus jelas, kemudian bukan bukti yang dikarang, yaitu harus bisa audit dalam cek bukti tadi. Ya, kemudian tidak termasuk pengeluaran yang dilarang atau harus dikoreksi. Ya, poin keempat, apakah selaku otoritas pajak dalam melakukan pemeriksaan itu ada terjadi kendala? Ada. Ya, apa? Satu, ya kendalanya di dalam lapangan, si otoritas ini akan kesulitan mencari bukti-bukti yang disampaikan, ada biaya A, biaya B, biaya C, biaya D. Betulkah biaya itu terjadi? Untuk memastikan biaya itu betul-betul terjadi, maka secara pemeriksaan itu adalah ngecek ke bagian dokumen. Ada nggak dokumen yang mengatakan ada pengeluaran biaya sekian? Oh, ini dokumennya. Oh, dokumen ini kok nggak divalidkan, disahkan dari pimpinan. Berarti kan itu dikarang atau dimanipulasi. Makanya kendala satu adalah mencari bukti, ya benarkah transaksi itu terjadi dan mengurangi nilai penghasilan. Biaya-biaya tadi keluar dan mengurangi nilai penghasilan. Kemudian kendala yang kedua, ya kendala yang kedua itu adalah adanya pengeluaran yang tidak wajar. Ya. Kemudian pengaruh transaksi itu relate dengan yang saling menguntungkan. Oke, prosedur dan teknik audit penghasilan, norma perhitungan dan biaya perpajakan. Jadi ada pra-audit, perencanaan audit. Ini sama dengan audit apapun, selama mengaudit harus ada melakukan perencanaan. Jadi apa sasarannya, apa objek auditnya? Jelas dulu sasarannya bagian pendapatannya, menelusuri pendapatan suatu badan atau menelusuri biaya-biaya suatu badan tadi. Ya, objek yang diauditnya apa? Oh, biaya pendapatan. Oh, biayanya biaya-biaya operasional. Mau dicek ya. Buktinya apa yang harus dikumpulkan? Oh, bukti transaksi ya atau eh, pendukung lainnya. Ya, kemudian perlu dilakukan merencanakan untuk menganalisis resiko. Kenapa perlu pemeriksaan itu mencari resiko? Kenapa? Karena nggak mungkin juga sedetail itu bisa ditelusuri. Karena tidak bisa sedetail itu dalam memeriksa, maka si otoritas pajak harus bisa menganalisis kira-kira resiko yang paling besar dilakukannya kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja itu di bagian mana. Ya, perlu dilakukan analisis. Oh, risikonya di sini yang lebih besar. Udah fokus ke risiko yang tadi. Ya, jadi harus ada pra-audit atau perencanaan audit. Kemudian melakukan pelaksanaan audit. Ya, pelaksanaan audit itu berarti melakukan pemeriksaan dokumen ya berbentuk bukti transaksi ya dan laporan keuangan yang sudah disahkan atau diaudit oleh audit eksternal. Kemudian verifikasi, benarkah data yang dilaporan dengan fisiknya itu betul-betul seperti itu gitu. Ya, itu harus ditelusuri oleh si otoritas pajak tadi. Kemudian bisa menggunakan teknik sampling ya, ibaratnya ngecek, oh kok biayanya di tahun ini yang dilaporkan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan biaya yang dilaporkan tahun ini 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Oh, ini kayaknya bisa manipulasi biaya nih, dibesar biaya-biayanya di sini. Itu bisa ya cara pakai sampling.
atau mungkin ya yang sudah jago di eh, pemeriksaan, ya dia hanya melihat membanding-bandingkan antar akun. Kemudian dianalisa, ya bandingkan, laporkan, kemudian berapa harusnya perhitungannya yang sebenarnya, yang tadi temuannya itu tidak disampaikan tidak yang sebenarnya, maka perlu dilakukan perhitungan ulang, ya. Kemudian layak nggak biaya yang mereka tetapkan itu? Oh ternyata wajarlah biayanya sekian. Jadi kalau emang udah perusahaan besar, mereka si otoritas pajak ini tidak memeriksa sedetail mungkin, tapi mengambil secara umum. Secara umum ini, oh perusahaan ini dengan jenis usaha yang sama, kok perusahaan ini melaporkan pajak lebih kecil dari perusahaan yang sama juga dengan laba yang sama juga. Nah, itu kan sebenarnya temuan, ya. Nah, jadi disitulah caranya salah satu auditor itu bisa mencari, memeriksa berdasarkan resiko. Ya, resiko dilihat dari membandingkan, ya, atau dari norma perhitungan seadanya. Kemudian setelah temuan tadi ditemukan, disusun laporan audit. Susun temuannya, kasih rekomendasi berikutnya, dan diharapkan saran perbaikan ada tindak lanjut. Ini sebenarnya lebih ke spesifik ke otoritas pajak melaporkan kepada pimpinan Dirjen Pajak bahwasanya ini ada temuan, ya, sehingga temuan tadi bisa secara prakteknya wajib pajak tadi dipanggil untuk eh, bukan langsung kena sanksi, ya, tapi untuk disampaikan bahwasanya ada temuan dan otoritas harus bisa membuat wajib pajak tadi mengaku dengan kesalahannya. Ya, oh ternyata wajib pajak siap, iya iya kami ini gini. Nah berarti kalau udah emang oke, emang mereka nggak bisa ngelak temuan tadi, mereka ya emang kami ada penghasilan satu lagi. Kalau udah sama diterima, ya berarti wajib pajak siap menerima penghasilan yang disembunyikan tadi untuk dipotong dengan pajak. Ya, kalau mereka nggak terima, ya mereka merasa kami udah bayar pajak di negara lain atas penghasilan ini, kami nggak terima kalau ini dibayar pajak lagi, merasa dirugikan, itu bisa digugat. Ya, wajib pajak melakukan gugatan. Kemudian masuk ke contoh kasus dan studi, ya banyak kasus audit terutama di pajak penghasilan, ya itu usaha dagang itu hanya melakukan dengan pendekatan norma perhitungan. Jadi dianggap secara kotor aja, menghitung pajaknya secara kotor. Oh penghasilan di dagangnya ini per bulan sekian, biayanya rata-rata sekian, hanya berhitungan rata-rata aja. Oh, jadi dalam satu tahun, oh perkiraan emang sekian ya pajaknya. Kalau beda-beda tipis, ya nggak akan dilakukan temuan-temuan. Tapi kalau seandainya ditemukan perbedaannya beda jauh dengan yang norma yang biasa, diperkirakan secara rata-rata, ya maka itu harus ditelusuri lebih dalam. Kesimpulannya, ya ini perlu ada otoritas pajak melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak agar wajib pajak ini merasa diawasi, sehingga karena merasa diawasi maka wajib pajak ini bisa menyampaikan menyampaikan, melaporkan dan membayar pajak itu dengan sesuai aturan. Ya, kemudian dampaknya akan menambah penerimaan negara karena nggak mungkin ada wajib pajak sukarela bayar pajaknya lebih tinggi, ya itu jarang yang ada yang mau bayar pajak ya lebih tinggi dari yang seharusnya, nggak ada yang mau, ya. Jadi ini juga dampak dari pemeriksaan ini membuat wajib pajak, ya karena diawasi maka mereka akan patuh, ya. Ini hanya secara teori, ya secara praktek sebenarnya hasil empiris juga ada berdampak dari adanya otoritas pajak tadi melakukan pemeriksaan. Ya, berkurangnya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Oke, dari materi hari ini, ya, di sini ada soal teori dan soal kasus. Ya, soal teori silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan ini. Di sini ada 5 pertanyaan. Kalian buat dalam bentuk file. File itu PDF, ya, jangan lupa di PDF kan biar kecil besaran filenya.
Kemudian ini mungkin saya buat 1 minggu, tapi mau saya perpanjang sampai 1 hari sebelum UAS. Ya, ada review. Review kalian diminta di sini adalah cari satu artikel yang membahas tentang audit penghasilan atau norma perhitungan penghasilan atau biaya perpajakan. Nah, dari artikel tadi kalian review ya seperti kalian mereview dari tugas-tugas yang sebelumnya. Ya, formatnya diharapkan ada pendahuluan, isi dari artikel, analisis dan komentar kalian dari artikel, ya, jumlah katanya dilihat, kemudian kesimpulan dari artikel itu apa. Dan jangan lupa dapusnya dicantumkan. Kalian itu artikel punya siapa, cantumkan dapusnya. Oke, batas waktu ini mungkin sama 1 hari sebelum UAS. Ya, contoh bentuk artikelnya ada ini implementasi norma perhitungan penghasilan dalam menangani wajib pajak restoran atau strategi pengurusan biaya usaha dalam sistem audit pajak. Banyak contoh judul artikel boleh silakan cari di Google Scholar. Oke, itu aja untuk pertemuan kita ya di mata kuliah audit perpajakan pertemuan 13 dengan tema audit penghasilan norma perhitungan dan biaya perpajakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.